Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa satu hari diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk menjadi sebuah penghiburan. Karena mungkin di hari-hari yang sebelumnya ada banyak tantangan, dan kita percaya hari ini akan ada penghiburan Tuhan yang akan menguatkan kita, menopang kita untuk menjalani kehidupan lebih berani, lebih kuat, lebih semangat, dan tentunya lebih memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 332. Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan. Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita melati yang memperkuat imanku. Tiap hari aku bertakut, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa penghiburan dan kekuatan kami datangnya dari Tuhan, bukan karena dari kami, bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, tapi kami tahu bahwa Tuhanlah yang senantiasa menopang kami di balik layar dan selalu menguatkan kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan yang juga menjadi dasar dari kekuatan kami itu sendiri, hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, dengarkanlah sabda Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam, dan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang itu kalau berpergian biasanya selalu mencari jarak terdekat untuk sampai ke tujuan. Selain satu, dia bisa menghemat bahan bakar, tapi juga menghemat waktu. Tapi rupanya ini tidak sama dengan caranya Tuhan. Ketika Tuhan memimpin umat Israel dan bangsa Israel, Tuhan tidak menuntun bangsa Israel itu
pergi ke Kanaan melalui jalan yang paling dekat, tapi justru lewat jalan yang paling jauh, memutar-mutar di padang gurun. Tuhan memimpin bangsa Israel itu melalui padang gurun bukan karena Tuhan iseng atau Tuhan mau mencobai umat, tapi untuk menghindari peperangan. Satu, jadi ada penjelasan awal. Selain kita tahu bahwa kita kan taunya, wah Tuhan ingin melatih kesabarannya Israel. Nggak cuma itu, tapi juga agar umat Israel ini bisa selamat. Karena mereka bukan bangsa yang biasa berperang. Sekalipun mereka siap, tapi mereka nggak biasa berperang. Sehingga dikasih kesempatan untuk mereka beradaptasi dulu di awal dengan baik. Tuhan hendak melatih iman mereka dengan cara yang pas, sehingga umat ini tetap bisa bertumbuh, tapi ibaratnya nggak langsung dimatikan dengan kenyataan-kenyataan pahit pada waktu itu. Iman itu ditunjukkan dengan membawa mereka kesediaan itu untuk keluar dari Mesir, sambil membawa tulang belulangnya Yusuf, nenek moyang mereka, agar dikuburkan di tanah perjanjian. Jadi sudah berpuluh tahun jauh. Dia bilang udah beratus tahun, tapi ketika dikubur itu masih ada tulang belulangnya. Karena caranya pakai rempah-rempah seperti mumi Mesir begitu. Tapi dia nggak mau dimasukkan ke dalam piramid sebagai keluarga kerajaan yang Firaun, tapi dia pengen kembali ke tanah nenek moyangnya. Nah, dengan melakukan itu menjadi bukti bahwa mereka nurut nih, ya kan? Pasti kan mereka aneh, membawa tulang belulang itu kan hal yang nggak biasa, tapi mereka nurut. Berarti mereka mau belajar percaya. Dan ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah jelas menjelaskan pimpinannya. Pada siang hari akan dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. Dan pimpinan Tuhan itu dengan nyata diberikan, bukan cuma di awal, tapi konsisten sampai ke akhir, sampai mereka menginjak tanah Kanaan. Nah, Bapak Saudara, hari ini Tuhan juga memimpin kita semua, anak-anak Tuhan, untuk mengarungi padang gurun kehidupan dunia ini. Tuhan memimpin orang Kristen itu bukan cuma lewat tiang awan, tiang api, tapi melalui firman-Nya, tiang firman. Nah, Alkitab menjadi tiang firman itu sendiri yang melindungi kita, menjaga kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kata Pemazmur 119. Oleh karena itu, kalau kita mau tadi berjalan sama Tuhan, peganglah tiang-tiang kehidupan itu, tiang firman itu, supaya kita tahu pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Pelajari, pahami. Kalau ada waktu, bukan cuma dengar genta sabda atau baca renungan, tapi juga digumulkan. Tidak cuma sendiri, bersama dengan keluarga, saudara, dengan siapapun di sekitar kita. Biarlah hari ini dalam pekerjaan Tuhan pimpin kita dengan firman-Nya, dalam kehidupan rumah tangga Tuhan pimpin kita dengan firman-Nya, dalam pelayanan kita Tuhan pimpin kita dengan firman-Nya. Tuhan mampukan kita bagi setiap kita yang dekat dan terus berjuang dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa seperti umat yang dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, sekalipun harus memutar karena Tuhan punya maksud baik, kami juga akan dipimpin oleh tiang firman. Biarlah dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan kami, firman Tuhan selalu menjadi yang paling utama, selalu yang paling kami pegang dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.